Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sobat-sobat semuanya di obrolan tentang sejarah atau autobiografi ulama Minang, yaitu Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, yang beberapa pertemuan lalu kita sudah selesai pada muqaddimah daripada buku autobiografi beliau, yaitu Al-Qaul Tahif fi Tarjamati Tarikhi Hayati Syekh Ahmad Al-Khatib bin Abdul Latif. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai membaca biografi beliau, nasab beliau, kemudian asal usul beliau, kampung beliau. Semoga kita bisa mendapatkan sedikit kondisi sosial, sejarah, dan bagaimana kehidupan yang ada di Minangkabau pada saat itu. Mari kita langsung buka teksnya. Semoga kita bisa menikmati membaca manuskrip ini, karena ini adalah nuskha khatiyah, ya, tulisan tangan beliau. Berbeda dengan buku-buku yang sudah ditahqiq atau dilakukan studi filologis, ya, tentu mudah bagi kita yang membacanya. Tapi kalau nuskha khatiyah ini mungkin ada sedikit kesalahan sebagainya, itu maklum aja, karena nuskhahnya adalah nuskhah khatiyah atau makhtutah. Baik, kita share dulu teksnya. Baik, kemarin kita sampai di sini. Ya. Kita kemarin sampai di sini ya. Di sini ya. Sini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian inti daripada buku ini, yaitu asal usul nasab beliau ya. Bismillah. Wahad qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bi ulumihi fid darain wa hadha awanu syuru'i wa hadha awanu syuru'i fil maqsud. Inilah saatnya awal atau saya mulai untuk menjelaskan tujuan saya untuk menulis buku ini, yaitu menulis biografinya. Musta'inan biman biyadihi mafatihul karami wal jud. Musta'inan biman biyadihi mafatihul karami wal jud. Dengan meminta isti'anah, meminta pertolongan kepada zat yang pada kekuasaannya, ya, pada kekuatannya, pada sifatnya, ya, kunci-kunci kemuliaan dan jud, ya, kebaikan atau kedermawanan. Jadi itu biasa, selalu saja kalau kita lihat kalau karya-karya tulis para ulama kita itu selalu ya, begitu ya tradisinya. Ya. Berbeda kalau kita melihat karya-karya ilmu barat, ya, itu hampir semuanya tidak ada mengaitkan akan keberhasilan atau aktivitas yang dilakukan itu kepada Tuhan, tidak ada. Nah, itu beda kita dengan barat. Ya. Di dalam Islam tidak ada satupun aktivitas, ya, kekuatan kita kecuali itu bersumber daripada zat yang maha kuasa. Fa'aqulu wa ana Ahmad Al-Khatib. Jika saya sampaikan, saya katakan wa ana Ahmad Al-Khatib. Saya adalah Ahmad Al-Khatib, ibn al-marhum Al-Syekh Abdul Latif Al-Khatib. Anak daripada Syekh Abdul Latif Al-Khatib. Ibnu Syekh Abdullah, ibnu marhum Syekh Abdul Latif Al-Khatib, ibnu Syekh Abdullah bin Galan. Ya. Jadi beliau namanya Ahmad bin ibni Abdullah ibni Syekh al-marhum Abdul Latif Al-Khatib ibni Syekh Abdullah ibni Galan.
Itu nasab beliau. Ahmad bin Abdul Latif bin Abdullah bin Galan. Jadi sampai di sini cuma beliau mengenal nasab beliau. Ya. Ini kan kalau kita melihat biografi para ulama itu, kalau yang di Arab ya, itu bisa sampai 10 atau lebih ya, nasabnya bisa sampai diingat, masih ternata begitu, masih terdokumentasi begitu. Cuma kalau di Minangkabau kita ya paling banyak tahu paling sampai 3 jenjang atau 2 jenjang di datuk kita gitu. Kenapa ini terjadi begitu? Maka ini kita bisa lihat di Minangkabau kenapa nasab kaum pria ini banyak bukan terputus ya, tapi tak terdokumentasi dengan baik gitu. Ya, jadi nama beliau Ahmad bin Abdul Latif bin Abdullah bin Galan. Ya, bil kaf wal lam maftuhatain ya. Jadi datuk beliau ya yang berapa nih? Yang ketiga ya. Datuk beliau ketiga yaitu Galan ini. Galan. Atau Kalan. Saya tahu juga kalau biasanya kalau di aksara tulisan Arab Melayu, kaf yang dikasih titik itu biasanya, kaf yang dikasih titik atau hadis itu biasanya dilafazkan dengan g ya. Bil kaf wal lam maftuhatain. Jadi kaf dan lam itu dibaca fathah. Lihat, wa innama luqibtu bil khatibi likauni walidi kana khatiban. Aku mendapatkan gelar, aku diberi gelar Al-Khatib. Kati, kalau dalam bahasa Minang itu kati ya. Jadi memang ada di kampung-kampung itu, di Minangkabau itu masih ada tradisi gelar itu ada pakiyah, ya. Ada kati begitu. Ada malin. Ya. Kata beliau, wa inna ma luqibtu bil khatib. Aku diberi gelar Al-Khatib, ya khatib gitu. Likauni walidi khatiban. Karena ayahku seorang khatib fi baldati Koto Gadang. Ya. Saya diberi gelar Al-Khatib itu karena ayah saya yaitu Abdul Latif seorang khatib kati ya, khatib di fi baldati Koto Gadang ya. Fi baldati Koto Gadang di kenegarian Koto Gadang. Ya. Koto Gadang ini mana? Koto Gadang ini sebuah tempat di Bukit Tinggi. Wa maknahu bil Arabiyah, adapun maknanya dalam bahasa Arab al-hisnul kabir ya, kota besar. Wahia ismu qaryatin min qura muta'addidah. Jadi Koto Gadang itu adalah sebuah nama desa dari desa-desa yang ada di Bukit Tinggi. Wahia asimatuha. Dan Koto Gadang itulah asimatuha, ibu kotanya. Wahia asimatuha. Wa fiha amiruha. Ya. Wahia asimatuha. Koto Gadang itulah ibu kota daripada kenegarian itu. Negara Bukit Tinggi itu Agam ya dulu namanya. Sekarang Kabupaten Agam ya. Kalau sekarang namanya Kabupaten Agam itu. Bukit Tinggi itu ibu kotanya. Wa kana walidi min hadhihi qaryah. Ayahandaku yaitu yang bernama Syekh Abdul Latif Al-Khatib itu berasal dari desa ini, dari Koto Gadang ya. Wa kana walidi ya wa fiha amiruha. Penghulu daripada atau pimpinan ya. Pemimpinnya Pak? Ya, kepala kecamatan apa nama gitu ya, lupa saya namanya kok sekarang itu. Yang jelas pemimpin daripada desa ini ya adalah bertempat tinggal di Koto Gadang itu. Wakana walidi, ini seperti kalau teman-teman yang dari Bukit Tinggi mungkin lebih tahu ya persis
daerahnya, ya, kenegariannya, jorongnya dan apanya mungkin lebih jelas ya. Tapi karena saya bukan murni dari Bukit Tinggi, karena saya dari apa ya, dari Pariaman, jadi tidak begitu paham kenegarian-kenegarian yang ada di Agam. Wa kana walidi min hadhil qaryah. Kata beliau, ayahku yaitu Syekh Abdul Latif itu min hadhil qaryah, dari desa ini, Putu Gadang. Ya, min zawiyati. Jadi biasanya kalau zawat ini ya zawa itu biasanya zawiyah ya. Kalau di naskahnya begini. Ya, naskahnya begitu. Min zawatiha, bisa zawiyatiha ini ya, bisa zawiyatiha itu zawatiha ya, dari bagian daripada desa itu begitu. Wa kana taliban lil ilmi. Nah, jadi dia ini masih menceritakan ayahanda beliau itu Syekh Abdul Latif Al-Khatib. Jadi tadi kita dapat informasi bahwa ternyata gelar khatib itu sebenarnya ada pada ayahnya. Jadi gelar khatib itu masih melekat ini dari ayahnya Syekh Abdul Latif Al-Khatib, kemudian Syekh Ahmad Khatib, sampai ke anak beliau yang bungsu juga memakai gelar Al-Khatib. Makanya Said Abdul Hamid Al-Khatib, ya, yang anak beliau tadi yang kemarin saya ceritakan bahwa Said Abdul Hamid Al-Khatib itu merupakan duta besar pertama untuk Afghanistan, Pakistan ya, setelah kemerdekaannya diutus oleh Raja Faisal. Jadi Said Abdul Hamid Al-Khatib itu masih menggunakan lakab gelar Al-Khatib gitu. Ya. Wa kana taliban ini berceritakan bagaimana ayahanda beliau yang bernama Abdul Latif itu wa kana taliban, seorang penuntut ilmu, wa kana taliban lil ilmi. Ya. Penuntut ilmu ini ya. Nah, ini heran ya. Jadi apa namanya ya? Buah itu tidak jauh dari apa namanya? Pohonnya ya. Atau dalam bahasa Arab ada masalahnya man syabaha abahu fama zalam. Ya. Man syabaha abahu fama zalam. Ini masal peribahasa dalam bahasa Arab ya. Siapa yang menyerupai ayahnya maka dia bukanlah sebuah kezaliman ya. Artinya bukan kezaliman itu, baras siapa yang menyerupai mirip dengan ayahnya itu hal biasa begitu. Wa kana taliban lil ilmi. Ya. Nah, beliau taliban lil ilmi. Ya. Kemudian muhibban li ahli, mencintai para ulama. Nah, ini juga kita mesti begini ya. Jadi kalau kita nggak sanggup menjadi ulama ya kun muta'alliman. Ya, jadilah penuntut ilmu, pembelajar. Kalau nggak sanggup muta'alliman, kun muhibban lil ilmi. Jadilah pencinta ilmu dan para penuntut ilmu. Ya. Nah, ini juga apa namanya ya? Jadi kalau kita lihat semangat menuntut ilmu ini sudah hal yang biasa di Minangkabau ya. Kita kalau baca sejarah itu ya, itu luar biasa. Setiap desa dari Minangkabau itu tidak luput dari seorang ulama gitu. Entah itu dia ahli qiraat, entah itu dia ahli fikih, entah itu dia ahli tasawuf dan sebagainya. Nah, dan kebanyakan ya kiblat ya, sanad ulama Minangkabau itu dari Hijaz, dari Mekah ya. Karena biasa orang-orang kita dulu naik haji, kemudian di antara hujjat atau para apa tuh naik haji, orang-orang yang pergi haji itu ada yang sebagian tinggal di Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Ada yang 2 tahun, 3 tahun ya. Ada yang bahkan tidak, kemudian pulang menjadi mukim di sana, belajar dan bahkan menjadi pengajar. Jadi apa namanya, kalau dalam konteks Nusantara itu tak terhitung ya orang Indonesia atau orang Jawa gitu. Karena orang Hijaz itu
menggelari tulabul jawiyun ya. Jadi menggelari orang-orang asing itu kan tulab al-jawiyin. Nah, kalau dia ada istilah, jadi kalau orang Jawa, orang Hijaz, orang Mekah itu menyebutkan Jawa, itu yang dimaksud adalah Indonesia, Malaysia dan ASEAN gitu ya. ASEAN, Thailand, Malaysia dan Indonesia begitu. Itu kalau istilah Jawa dalam terminologi orang Hijaz. Ya. Maka nanti di sini kita akan ada lagi dengan istilah iklimul Jawa al-Mariki. Kita akan nanti di sini akan di manuskrip ini kita akan melihat ada apa nama istilah al-Jawa al-Mariki. Jawa al-Mariki ini ketika saya diskusi dan apa namanya istisyarah dengan beberapa pakar manuskrip Nusantara begitu, ternyata Jawa al-Mariki ini istilah yang disematkan untuk orang yang berasal dari Pulau Jawa. Jadi kalau Jawa secara itu umumnya adalah Sumatera, Malaysia, Thailand dan Indonesia begitu. Tapi kalau Al-Jawa Al-Mariki ini untuk membedakan orang yang berasal dari Pulau Jawa asli. Jakarta, Betawi, ya sebagainya itu Jawa Al-Mariki istilahnya. Kembali lagi ke ayah beliau, muhibban li ahli. Dan ayah beliau itu mencintai para ulama dan para penuntut ilmu. Thumma sara mu'alliman fi maktabil hukumah. Kemudian menjadi guru di lembaga pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan. Jadi ayahanda beliau Syekh Abdul Latif itu menjadi guru, ya, sekarang istilahnya PNS ya, menjadi tenaga pengajar di lembaga-lembaga pemerintahan. Ya. Wakanat, maksudnya. Tapi saya belum juga memastikan ya qil ya. Al-hukumah di sini, pemerintah di sini dimaksudnya pemerintah Hindia Belanda. Al-hukumah al-Hulandiyah, pemerintah Belanda. Itu dimaksud. Kalau nggak salah, istilah al-hukumah di Minangkabau saat itu, al-hukumah ya pemerintah Belanda. Ya. Adapun nanti imarah, qaryah itu mungkin jorong ya, kenegarian dan sebagainya. Tapi kalau lafaz teks hukumah itu biasanya maknanya kepada pemerintah penjajah, ya, al-hukumah. Wa kanat walidati. Tapi nanti ini mungkin teman-teman yang dari Bukit Tinggi bisa meluruskan kalau ada yang terkait dengan hal seperti ini, mungkin bisa diluruskan ya. Kalau saya keliru begitu. Wa kanat walidati Aminah. Jadi nama ibundanya adalah Aminah. Ibundaku ya namanya Aminah. Ya. Aminah. Min qaryati ya. Min qaryati Kototuwo. Min qaryati Kototuwo. Dari desa Kototuwo. Ini juga di antara desa-desa yang ada di Agam ya, di Bukit Tinggi. Maknahu bil Arabiyah. Ya. Maknanya dengan bahasa Arab adalah ya. Sebentar, ini ada susah digeser dulu. Sebentar. Jadi ibunda beliau namanya wakanat walidati Aminah. Nama ibunda beliau itu adalah Aminah. Min qaryati Kototuwo, dari desa yang namanya Kototuwo. Sebentar kita buka lagi teksnya, tadi ada sedikit masalah ya. Dari Kototuwo. Oke, baik, sebentar kita buka lagi teksnya. Semoga bisa dinikmati bersama membaca manuskrip begitu ya. Baik.
Tadi wakanat walidati Aminah. Jadi nama ibundaku namanya adalah Aminah min qaryati Kototuwo, dari kota atau negari yang bernama Kototuwo. Makna bil Arabiyah, adapun maknanya secara bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu al-hisnul qadim ya. Al-hisnu al-qadim. Ya. Ya. Wahia min qura muta'addidah. Jadi Kototuwo itu salah satu desa dari desa-desa yang ada di daerah itu, daerah Agam atau Bukit Tinggi itu. Yutlaqu ala jami', sehingga semua desa-desa itu, kumpulan desa-desa itu diberi namanya dengan empat angkat ya, atau ampe angke. Ampe Angke nama daerahnya. Itu mungkin orang Bukit Tinggi tahu itu. Daerah Ampe Angke itu saya juga tidak tahu betul rinci daripada struktur daerah di Bukit Tinggi. Mungkin nanti teman-teman Bukit Tinggi bisa komen ya di bawah bagaimana posisi dan geografi daripada kenegarian Ampe Angke ini. Yang di dalam itu terdapat desa Kototuwo asal daripada ibunda Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Wakana khali, ya katanya wakana khali fawalidi min qaryatin wa walidati min qaryatin ukhra. Jadi ayahku, kata beliau, ayahku dari satu desa, dan ibuku dari desa yang lain. Jadi enggak satu desa. Tidak satu desa. Wa kana khali fawalidi ya. Wa kana khali ya, wa kana khali amiruha. Jadi ini wa kana dan tinggal ini. Wa kana khali amiruha. Jadi mamaku ya, jadi keluarga daripada ibundanya khali, mama ya, mama. Jadi pemimpin daripada negeri Ampe Angke ini, wali negari daripada Ampe Angke ini adalah pamannya, mamanya ya. Ini kalau di Minang keluarga ibu itu disebut mama ya. Kalau yang laki-lakinya, kemudian kalau keluarga ayah disebut bako atau apa. Maka fawalidi min qaryatin, ayahku dari satu desa dan ibuku dari desa yang lain. Wa walidati min qaryatin ukhra. Jadi beda. Enggak sama desanya. Wa hadhihi al-qura min iqlimin yusamma Minangkabau. Wa hadhihi al-qura, semua desa-desa ini yang terhimpun dari tadi Koto Gadang ya. Kemudian Kototuwo ya, dan lingkup semua itu disebut dengan iklim, daerah ini disebut dengan Minangkabau. Maknahu ya, maknanya dalam bahasa Arab ghalabatul jamus ya, menang kerbau ya, menang kerbau. Jadi nanti di sini juga beliau ceritakan mitos ya. Jadi ada mitologi yang berkembang di Minangkabau, kenapa asal daripada istilah itu ada dan sampai sekarang itu dipakai untuk bumi Minangkabau ya. Nah, di sini beliau juga ceritakan, mungkin anak Minang tahu ini mitologi ini yang didapatkan dari mulut dari orang tua, sejarah sebagainya itu dapat ya. Wadzalika inna adata ahli hadhil qaryah, inna adata ahli hadhil bilad, kebiasaan
penduduk negeri ini, ya, negeri Minangkabau itu munatahatul jamus, adu kerbau. Fi yaumi maklum, ya, pada hari yang ditentukan. Jadi memang di Minang ada, jadi di Minang itu biasa ada, dulu itu ada adu ya, ada adu ayam ya, menyabung ayam. Dan itu bertaruhan. Judi, tapi judi sabung ya. Menyabung ayam sebagainya. Nah, ini di antara hobi ya, di antara kebiasaan tradisi orang Minangkabau dulu itu adalah ya adu jamus ya, adu kerbau ya. Fiyaumi maklum, pada hari yang telah ditentukan. Jadi ini cerita nih, belum cerita mitologi ya daripada asal usul istilah Minangkabau. Faja'a ya, pada hari yang sudah ditentukan ya, faja'a malikun min mulukil Jawa al-Maliki. Ya, ini dia kan ada istilah Jawa. Faja'al malikun min mulukil Jawa al-Maliki. Ini tadi yang saya silakan. Jadi kalau dulu orang-orang Hijaz, orang-orang Mekah itu, orang-orang yang tinggal di Hijaz itu sering mengistilahkan semua pendatang, ya, baik pelajar ataupun pendatang mukimin dari Asia Tenggara ini disebut dengan Jawiyun. Ya. Baik itu dia Sumatera maupun Jawa maupun Indonesia lah, ataupun Malaysia dan juga Thailand, itu semua dikenal di Hijaz dengan sebutan Jawiyin. Ya. Istuhiru bil Jawiyin, ya, mereka para mukimin dari Asia Tenggara ini dikenal dengan Jawa. Nah, untuk membedakan orang Jawa atau Nusantara secara keseluruhan dengan orang yang datang dari Pulau Jawa sendiri, itu dibedakan. Maka ada istilah Jawa Al-Mariki. Jawa Al-Mariki ini ya orang dari Pulau Jawa. Bukan Sumatera, bukan Kalimantan, bukan Sulawesi, itu Pulau Jawa sendiri. Jadi istilah Jawa Al-Mariki ini apa namanya, iklim atau daerah Pulau Jawa itu sendiri. Dari suatu pada hari yang ditentukan datanglah seorang raja dari raja-raja Jawa itu. Ya. Bijamusin kabir, dengan datang dengan membawa kerbau besar. Ya. Bijamusin kabir. Ya. Jadi Raja Jawa itu kalau nggak salah namanya Raja Mula Warman ya. Saya dapat cerita dari datuk-datuk saya, ya, ayah saya ya. Ini cerita di kampung ya. Itu biasa begitu. Itu nama raja ini disebut Raja Mula Warman. Saya nggak tahu nih. Apakah Majapahit atau enggak saya nggak tahu. Cuma jelas kalau nggak salah namanya jamak diketahui oleh para orang tua. Ya. Itu Raja Mula Warman ya. Datang yang membawa kerbau besar. Ya. Limunatahati jamusi maliki hadhil bilad, untuk datang mengadu kekuatan dengan kerbau daripada raja negeri Minangkabau itu. Negeri ini ya, negeri Ampe Angke tadi. Faja'a maliku hadhil bilad. Ya. Faja'a maliku hadhil bilad bijamusin saghirin. Ya, bijamusin saghirin. Jadi Raja Minangkabau ini, raja daerah ini, itu datang dengan membawa kerbau kecil ya, bijamusin saghirin, limunatahati dzalikal jamusil kabir, untuk diadu dengan kerbau besar yang dibawa oleh raja Jawa tadi. Ya. Falamma ja'al yaumul maw'udu lil munatahah, ya, ketika datanglah hari yang ditentukan untuk pelaksanaan adu kerbau ini, ya, atlaqal malikan jamusaihima, dua raja ini melepaskan kerbaunya lil munatahati, untuk diadu, diadu. Faghalabal jamusu saghiru kabir, faghalabal jamusu saghiru al kabira. Maka kerbau kecil tadi mengalahkan kerbau besar. Ya. Hakadha summiya hadhil baldah Minangkabau. Ya. Jadi itu
Jadi ini mitologi ini jamak diketahui oleh orang Minang, khususnya orang tua. Ya. Nah, cerita ini pasti dapat dari orang tua. Mungkin anak rantau mungkin nggak main tahu ya, tapi mungkin anak-anak yang di kampung tahu ya. Kecuali orang yang juga bergaul dengan orang tua tahu nih mitologi ini tahu. Ya. Ya. Jadi karena itulah diistilahkan menang kerbau ya, Minangkabau. Jadi ini rahasia kenapa menang ya. Kenapa? Jadi kalau cerita ratu-ratu kita di Minang dulu, kenapa saya menang kerbau kecil ini? Ya karena itu anak kerbau ya. Anak kerbau itu nggak disusukan dulu selama beberapa hari sehingga kehausan ya. Kehausan. Anak kerbau ini kehausan begitu. Memang sengaja dibuat haus, dibuat puasa sehingga dia betul-betul kehausan dan di tanduknya dipasang tanduk itu diruncingkan ya. Tanduk atau di daerah bagian kepala anak kerbau ini dipasangkan pisau atau benda tajam begitu. Sehingga ketika dua raja tadi melepaskan kerbaunya, tentu yang anak kerbau tadi datang lihat kerbau besar dikiranya ibunya, maka ya masuk ke bawah perutnya, maka ya matilah ya, karena dia berdarah dan robek bagian perutnya. Nah, itulah menang kerbau kecil atas kerbau besar ya, sehingga dikenal dengan istilah menang kerbau, itu Minangkabau. Sebentar. Wa asimatu hadhil bilad, jadi ibu kota negeri Minangkabau ini tusamma Pagaruyung. Tusamma Pagaruyung. Jadi ibu kota Minangkabau itu ya, tusamma Pagaruyung. Jadi negari Minangkabau ini sebenarnya luas, ya luas. Ya yang adat itu ya, yang ranah Minang itu luas sekali sampai ke Jambi, ujung Jambi ya, sampai ke pesisir itu, sampai juga ke sebelum perbatasan Bengkulu ya. Dan Riau pun termasuk itu ya, seperti Gunung Sahilan tuh juga masuk ke negarian di bawah kekuasaan Pagaruyung ya. Gunung Sahilan ya, Teluk Kuantan, kemudian Kampar daerah Kuntu ya. Kampar ya itu juga termasuk negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Istana Pagaruyung. Falamma dakhalaha al-Holandiyun ya. Ketika datang penjajah Belanda ya, qabada hadzal malika wa sajjanahu fi Batawi. Ketika masuk penjajah Belanda, maka Raja Minangkabau ini ditangkap ya, kemudian dipenjara. Ya. Sajjanahu ya, di penjara ya, fi Batawi ya, di daerah Batavia ya, Betawi. Ya, dulu namanya Betawi itu Batavia. Sejanahu fi Batavia, fi Batawi ya, di daerah Jakarta sekarang ya. Wa hadhil bilad. Nah, kita membaca autobiografi ini kita jadi tahu istilah-istilah atau negeri-negeri yang ada pada waktu itu gitu. Jadi Batavia itu sudah jamak. Jadi Raja Minangkabau ini ketika masuk Belanda ke Minangkabau, Raja Pagaruyung ini ditangkap dan dipenjara, diasingkan di daerah Batavia. Wa hadhil bilad fi jumlati bilad ya, jadi negeri Minangkabau ini min jumlati biladi jazirati Sumatera. Ya. Jadi negeri Minangkabau ini termasuk daripada negeri-negeri yang ada di Pulau Sumatera, Jazirah Sumatera ya. Minal jihatil gharbiyah, dari sebelah baratnya. Sebelah ini berarti ini sedang ceritakan kondisi geografis daripada Sumatera Barat klasik gitu. Ya. Min jihatil gharbiyah. Waqi'atun fi ardin sigar ila hududi jihataini fi syarq al-janub.
Al-Syarqi Al-Janubi. Ya. Jadi dia terletak di di hamparan kecil ya sampai kepada ardu sifrin ya, ini ardu sifrin ya, waqi'atun fi ardu sifrin ila hududi ila nahwi darajataini fi syarqi wa al-janub. Jadi dari 0 derajat ya sampai 2 derajat lintang timur ya. Lintang timur dan lintang selatan ya. Dari 2 derajat ya. Ini secara geografis nih. Wa fi tuli tis'ati wa tis'ina wa fi tul tis'atun wa sittina min Misra al-Qahirah. Ya. Itu ini secara geografis nih. Jadi luasnya itu dari 0 derajat lintang sampai ke 2 derajat lintang timur dan lintang bujur timur dan lintang selatan. Ini beliau juga Syekh Ahmad Al-Khatib ini juga seorang falaki ya, seorang ahli falak ya, dan juga ahli jabar matematika. Jadi beliau hitung-hitungan geografisnya juga paham sekali beliau. Jadi tidak salah beliau kemudian bisa menggambarkan kondisi geografis Minangkabau dengan secara detail itu ya. 0 derajat sampai 2 derajat bujur timur dan lintang selatan. Ya. Ya. Fi ardi sifrin ila nahwi darajataini fi syarqi wal janubi. Ya. Selatan ya. Jadi luas ini agak mereng gitu. Dari 0 sampai 2 derajat ya. Bagian tenggara ya. Syarqi Janubi. Syarqi Janubi itu ya tenggara ya. Janub Syarqi Asia. Iya, tenggara. Wa fi tulin jaraknya tis'atun wa sittina min Misr Qahirah. Saya nggak tahu nih. Ya. Jaraknya itu 69 dari Mesir Kairo. Cuman kita nggak tahu nih. Ya, kita nggak tahu 69 ini apa ini ya? Farsakh kah? Mil kah ya? Kalau mil itu kalau nggak salah 1 mil itu sampai 2 kilo, hampir 2 kilo ya. Tapi tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kalau dari Mesir itu 200 kilo nggak mungkin sampai ke Minangkabau mungkin ya, dari pantai ya nggak mungkin. Karena dari sini ke Jakarta aja, dari Pekanbaru Jakarta itu sudah 1000 kilo lebih. Ya. Kita tahu nih entah tis'atun wa sittina, apakah enggak mungkin mil, kilo enggak mungkin, mil enggak mungkin. Dia paling mungkin ini yang paling mungkin entah 2 nih ukuran dipakai nih. Barid atau farsakh ya. 1 farsakh itu kalau nggak salah 12 kilo ya. Ya, farsakhun itu kalau nggak salah 12 kilo. Sebentar. 1 farsakh itu kalau nggak salah 4 kilo lebih ya. Lupa ya, 4 kilo lebih. Ya. Lupa itu ukuran panjang yang biasa dikenal itu ya mil ya. Kemudian farsakh, kemudian barid, kemudian sikkah. Orang-orang Arab dulu kalau menggunakan ukuran ada sikkah, ada di bawahnya barid. Ya. 1 sikkah itu 4 barid ya. 1 sikkah itu 4 barid. 4 barid itu 8 farsakh atau 2 farsakh ya. Salah. Itu. 1 sikkah itu 4 barid, 1 barid itu 10 atau lupa ya. Nanti kawan-kawan bisa cari itu ukuran panjang itu. Ya.
Cuma nih di sini beliau nggak pakai ini, cukup cuma mengatakan jaraknya dari Kairo itu 69. Ya, itu 69 sikah kah? 69 barit kah? Atau farsak? Kita nggak tahu nih. Ya. Wa takhtalifu biladuhu bidaqaiq. Ya, wa takhtalifu biladuhu bidaqaiq. Jadi negeri-negeri Minangkabau ini ya, jaraknya cuman menitan ya, dari menitan nggak sampai jam-jaman, dekat-dekat. Nah, sampai sini mungkin cukup dulu kita pada pertemuan kali ini. Dalam beliau menceritakan bagaimana kondisi geografis daripada Minangkabau dan juga nasab beliau tadi, ayahanda beliau. Jadi ini sedikit latifah juga. Mungkin teman-teman kalau baca sejarah Syekh Ahmad Al-Khatib Minangkabau ini seperti ditulis oleh Ustadz Abdul Jabbar ya dalam bukunya Siyar wa Tarajim, itu diceritakan ayahanda beliau asalnya orang Saudi yang lari keluar dari Hijaz karena serangan keluarga Saud ya. Ini cerita yang tidak valid ya, atau cerita tidak valid ya. Tidak valid. Jadi ini langsung nih. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan sumber sekunder, tentu sumber sekunder ini mental dengan sumber primer, karena ini juga langsung dari tulisan beliau ya, buku beliau ya. Jadi memang buku-buku sejarah beliau ditulis oleh orang-orang Saudi ya, itu tidak bisa kita jadi patokan untuk melihat figur sosok seorang Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini. Tentu inilah yang paling mungkin kita jadikan acuan untuk melihat bagaimana kondisi beliau. Ya, ayah beliau asli Minang ya. Jadi beliau tadi sebutkan beliau Ahmad Al-Khatib bin Abdul Latif Al-Khatib bin Abdullah bin Galan. Mana ada orang Arab namanya Galan itu. Jadi ini asli Minangkabau. Terus sedikit mungkin ada dari kawan-kawan yang membaca sejarah beliau dan ditulis oleh beberapa sejarawan Saudi ya, dan itu rata-rata maklumatnya tidak valid dan tidak sahih. Jadi Ustadz Abdul Jabbar itu dalam buku Siyar wa Tarajim itu banyak menyelisihi daripada sosok figur utama daripada Ahmad Khatib ini ya, terkait dengan asal usulnya yang ceritakan ayah yang tadi Abdullah itu lari menghindar daripada serangan keluarga Saud ya, pindah ke Sumatera sebagainya ya. Kemudian juga tentang mazhab akidah beliau yang dikenal sebagai yang katanya menganut akidah Taimi ya. Kalau kita lihat di buku beliau ini ya, Syekh Ahmad Khatib itu berakidah Asy'ari ya, bukan akidah yang jamak dipahami oleh orang-orang Saudi begitu. Baik, mungkin itu sekedar lanjutan daripada part 3 kemarin. Kita sudah masuk langsung kepada inti daripada risalah Al-Qaulut Tahif fi Tarjamati Tarikh Hayati Syekh Ahmad Al-Khatib bin Abdul Latif, sampai pada pembicaraan tentang kondisi dan letak geografis negeri Minang. Baik, mungkin demikian. Saya kira bisa menambah wawasan kawan-kawan terkait dengan negeri-negeri yang ada pada zaman itu. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.